Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwatul kiram, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari Senin ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan menerima ibadah puasa kita, salat tarawih kita, sedekah kita, tilawah Al-Qur'an kita, dan berbagai macam amal ibadah yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat dan para tabi'in serta pengikutnya, dan semoga sampai kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Kita masih melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Iya. Ayat ini masih berisi tentang sifat orang munafik. Wa idza, silakan dibaca artinya. Gantian, Pak Arto. Udah, Mas Arto ya. Mas Adam, Pak Adam. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami butuh orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Iya, orang munafik kok, jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardh, jangan kalian berbuat kerusakan di bumi. Apa makna berbuat kerusakan di bumi? Para ulama menafsirkan, diantaranya Imam Al-Baghawi dan para sahabat juga menafsirkan, dinukil oleh para ulama-ulama tafsir, berbuat kerusakan di bumi itu yang pertama adalah dengan kemusyrikan, dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan kebid'ahan, dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ifsadun fil ardh, berbuat kerusakan di bumi. Dan juga berbuat kerusakan di muka bumi juga berarti membuat kerusakan di alam semesta ini. Karena orang-orang yang berbuat maksiat itu telah menyakiti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan merusak keasrian dan kelestarian dari alam raya ini. Ini makna dari berbuat kerusakan di muka bumi.
orang yang mengaku berbuat kebaikan padahal hakikatnya dia berbuat kerusakan, itu sudah ada semenjak Fir'aun, semenjak iblis. Iblis itu makhluk yang berbuat kerusakan dan membuat manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Itu pertama adalah iblis. Ketika iblis membujuk Nabi Adam dan Hawa, silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 21 dan 22. Iblis itu mengaku berbuat baik, menasihati Nabi Adam, padahal dia berbuat kerusakan. Baca artinya, Bu Faik. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk pada penasehatmu. Penasehat. Setan mengaku penasehat, padahal dia menjerumuskan Nabi Adam supaya tidak mentaati Allah. Ayat selanjutnya. Dia, yaitu setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka awalatnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Iya. Berbuat kerusakan adalah melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Nabi Adam sudah dilarang, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Nah, ketika Nabi Adam bertahun-tahun di surga, di dalam riwayat itu bertahun-tahun, bukan cuma sehari dua hari. Setan merayunya. Dengan cara apa setan merayu? Padahal setan sudah keluar dari surga juga dan gak boleh masuk. Ternyata setan ini masuk ke ular. Ular ini masih bisa masuk ke surga. Nah, setan masuk ke ular dalam riwayat itu. Kemudian dari tubuh ular ini setan membisik-bisiki Adam. Nah, iblis itu cuma bisa membisik-bisiki. Dan dengan tipuan rayuan yang menjerumuskan anak Adam. Bayangkan, setan adalah musuh Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa." Sesungguhnya setan itu musuh kalian. Ambillah dia sebagai musuh. Tetapi setan ini punya tipu muslihat dan merayu dengan berbagai macam rayuan. Akhirnya Nabi Adam pun takluk di bawah rayuan setan. Nah, setan mengaku berbuat baik, padahal dia berbuat kerusakan. Begitu juga Fir'aun. Ayo, kita buka surat Al-Mu'min, surat Ghafir. Surat ke-40. Surat ke-40 ayatnya, tar dulu. Tiga 38. Tar dulu. Ayat
29. Fir'aun itu kan manusia paling kejam dan paling sombong setelah iblis sejagat raya. Tapi dia mengaku menunjuki kepada kebaikan. Baca artinya. Wahai kaumku, wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Fir'aun saja mengaku menunjukkan ke jalan yang benar. Itu Fir'aun. Jadi udah dari zaman iblis, Fir'aun. Ini kan didengkotnya kekafiran, tapi mengaku menunjuki kepada kebenaran. Begitu juga orang munafik. Mari kita bandingkan dan mari kita samakan karakter dari iblis, Fir'aun, dan karakter dari orang munafik. Coba sekali lagi baca ayatnya, baca artinya. Ayat 11. Pak Sis. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, orang munafik itu mengaku orang-orang yang melakukan perbaikan, padahal mereka berbuat kerusakan. Ayat 12. Pasis. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ini ciri munafik. Berbuat kerusakan tapi mengaku berbuat baik. Banyak nggak sekarang orang pada hakikatnya dia berbuat kerusakan, tapi sebenarnya dia berbuat lebih parah dari musuh-musuh Islam, mengubah hukum-hukum syariat, mengatakan semua agama sama, mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman, mengkritisi hukum-hukum Islam. Antum lihat sajalah di media-media sosial, ucapan-ucapan orang-orang liberal, orang-orang yang berafiliasi ke liberal. Mereka menuduh hukum syar'i dengan apa? Kolot, keras, tidak peduli dengan HAM. Katanya kebebasan berekspresi. Atau kata mereka, Islam itu intoleran. Dan mereka mengatakan itu, ngakunya apa? Kami berbuat baik. Dari zaman dulu sampai sekarang, visi mereka adalah mengkaburkan hukum-hukum Islam. Jilbab dibilangnya budaya Arab. Ada nggak yang pernah dengar jilbab katanya budaya Arab? Nah, itu ucapan orang munafik. Mana ada jilbab itu budaya Barat? Budaya Arab, maaf. Allah Ta'ala berfirman apa? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminat, ulurkanlah jilbab ke seluruh tubuh mereka. Ya, mereka berbuat kerusakan tapi mengaku berbuat kebaikan. Ya, hati-hati dengan orang-orang munafik. Berbuat kerusakan yang pertama adalah dengan berbuat syirik. Orang-orang munafik, ya mereka berbuat syirik karena apa? Mereka riya. Mereka beramal soleh itu ingin dilihat. Innal munafiqina
yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Ketika mereka mengerjakan sholat, mereka berdiri dengan malas. Dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Riya. Nah, riya itu kan termasuk syirik. Kemudian ketika mereka mengerjakan ibadah-ibadah itu, mereka katakan, ya ibadah-ibadah itu kan harus disesuaikan dengan zaman misalkan. Bahkan ada sekarang Jumatan virtual. Bagaimana itu Jumatan virtual? Pakai Zoom. Imamnya di masjid mana, makmumnya di rumah. Tarawih virtual. Nah, sekarang aneh-aneh. Siapa yang punya ide seperti itu? Ya, gembong-gembongnya lah di Indonesia. Antum sudah tahu lah siapa-siapa orangnya yang suka ya mengkritisi orang Islam. Orang Islam tapi justru mengkritisi orang Islam. Tapi orang kafir malah dibiarkan. LGBT dibela, Ahmadiyah dibela, bahkan Konghucu dibela. Bahkan budaya-budaya kesyirikan dibela. Ini kan apa istilah keren mereka apa? Toleransi, iya. Terus apa lagi? Kearifan lokal. Mereka mengatakan sedekah bumi, sedekah laut. Ini kan kearifan lokal. Pakai kemben, kelihatan auratnya. Itu kan budaya kita. Gak apa-apa. Lenggak-lenggok di catwalk gitu kan, dibela. Cat kucing, walk tembok, berarti tembok naik kucing gitu kan, dibela. Berlenggak-lenggok. Orang yang berzina dibela, orang yang poligami dibully, dibela sama dibully. Ya kan, di Indonesia begitu. Berzina nggak apa-apa, itu kan sama suka sama suka. Ada nggak orang mengatakan, bahkan ada disertasi doktoral menulis zina nggak apa-apa asalkan ridho. Naudzubillah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman wala taqrabuz zina, deketi saja nggak boleh, kok malah zina suka sama suka nggak apa-apa. Ini teori siapa ini? Teori iblis nih. Berarti nanti semuanya asal suka sama suka nggak apa-apa. Nah sekarang istrinya dia suka sama suami orang nggak apa-apa, berarti zina. Naudzubillah. Ini subhat-subhat orang munafik. Tapi mereka mengaku kita tuh jangan terlalu saklek dengan agama. Kan saya nggak merugikan kamu, urusin aja agama sendiri. Nah, jadi mereka menutupi kesesatan mereka dengan subhat, membuat orang yang tipis imannya, iya juga ya, terserah dia ya, urusan orang, gak usah sibuk ngurusin orang deh gitu. Padahal pernah datang seorang pemuda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, idzan li bizina, aku ingin berzina. Dulu ada sahabat yang pernah minta izin berzina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak marah, tapi berkata, hal tuhibbu an tuf'ala li ummik aw li ammatik aw li khalatik aw li ukhtik aw li sadiqatik. Kamu mau nggak yang dizinai itu ibumu, yang dizinai itu bibimu, ibumu, kakak perempuanmu? Kamu mau nggak yang dizinai itu ibumu? Ya nggak mau ya Rasulullah. Ya begitu juga wanita yang kamu zinai
Itu bisa ibunya orang, bibinya orang, adiknya orang. Kalau kamu nggak suka terjadi sama ibumu, bibimu, kakakmu atau adikmu, ya jangan suka terjadi pada orang. Akhirnya pemuda ini bertaubat. Allahumma tahhir qalbah, ya Allah, bersihkanlah hatinya. Nah ini jelas-jelas zina itu nggak boleh. Mengatakan pacaran nggak apa-apa, kan untuk saling mengenal. Iya, mengenal sejauh-jauhnya sampai udah nggak tersisa, udah tahu semua. Ya, tapi mereka mengaku kita tuh berbuat baik. Orang mau berbuat apa mereka tidak punya, ya, tidak punya kecemburuan terhadap Islam. Jadi ada hukum namanya hukum hak asasi manusia. Jadi seolah-olah masing-masing individu udah nggak usah ngurusin urusan orang. Nggak boleh ada amar ma'ruf nahi mungkar, nggak boleh ada jihad. Bahkan ada orang mengatakan kita tidak boleh mengaku agama Islam paling benar. Agama lain juga asalkan mereka rajin beribadah menurut keyakinannya, mereka akan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Apa maksudnya tuh? Tempat yang terbaik di sisi Allah apa maksudnya? Surga kan? Ada profesor doktor ngomong begitu. Ini profesor doktornya hafal Al-Quran nggak? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrik dari ahli kitab, orang kafir dari ahli kitab dan musyrikin, mereka akan masuk neraka jahanam. Lah kok dokter ini mengatakan mereka akan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah atau di sisi Tuhan mereka? Oh, berarti Anda mengatakan non-Islam kafir juga masuk surga. Tapi mereka kalau ditanya begitu nggak berani ngomong terus terang. Tapi konsekuensinya ya iya. Tapi mereka mengaku kita jangan merasa paling benar sendiri. Nah terus kamu nggak merasa bahwa Islam itu paling benar atau benar? Jadi orang Islam kok nggak punya keyakinan bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Sedangkan penganut agama lain pasti mengaku agamanya yang benar, yang lainnya salah. Coba Pak Sis, antum tanya orang Kristen, orang teman-teman antum misalnya, Pak, Bapak Nasrani ya? Iya. Bapak, menurut Bapak, agama Bapak benar atau salah? Nggak ada yang berani ngomong, kita sama mas, Islam benar, saya benar. Pasti mereka bilang, ya saya yang paling benar. Lah kok umat Islam malah tidak berani mengungkapkan kemuliaan Islam dan mengatakan dengan tegas, Innad dina indallahil Islam. Yang parah, mereka itu berbuat kerusakan tapi tidak menyadarinya. Ini yang parah. Kenapa bisa nggak menyadarinya? Karena perasaannya udah mati. Karena hatinya sudah tertutup. Fi qulubihim marad. Kita sudah bahas kemarin. Hati mereka ada penyakit. Penyakit ada dua. Apa itu? Syubhat sama syahwat. Mereka tertutupi dengan syubhat. Syubhatnya apa? Yaitu masing-masing memiliki hak asasi manusia dan masing-masing memiliki keyakinan. Kita tidak boleh ikut campur. Iyalah nggak boleh ikut campur, tapi jangan kamu malah menggerogoti Islam, tapi justru membela orang-orang kafir. Ya, demikian pembahasan kita tentang sifat munafik yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat kemunafikan dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan bisa mengantarkan kita ke surga.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.